itu di Ar-Rum 39. Nah, dulu-dulunya aja jadi dicatat kan bisa disearching sendiri. Ar-Rum 39. Ya. Ini ayat Makkiyah, artinya turun ketika Nabi masih di Mekah. Tapi belum dihukumi wajib paksa karena situasi nggak memungkinkan. Artinya apa? Nabi itu kan hijrah usia 53 tahun. Tapi itu hijrah usia 53 tahun. Awal 53. Usia 51 Nabi itu Isra Mi'raj. Usia 50 itu cobaan datang bertubi-tubi setelah embargo. Karena pernah embargo kurang lebih 3 tahun setengah. Embargo itu tidak bisa melaksanakan aktivitas ekonomi. Bayangkan, orang nggak bisa melaksanakan aktivitas ekonomi, makannya dari mana? Makanya hartanya Sayyidah Aisyah itu sampai habis, Pak. Sayyidah Aisyah meninggal itu habis, duitnya habis, dipakai untuk membiayai keperluan umat Islam. Dalam riwayat itu tambahan baginya sampai 80. Padahal itu salah satu orang terkaya, Sayyidah Khadijah. Dia itu salah satu orang terkaya, Sayyidah Khadijah. Sepertiga aset total itu asetnya Sayyidah Khadijah. Itu sampai nggak ada sama sekali, baju pun sampai tambahan Sayyidah Khadijah. Habis. Karena di embargo. Nah, pola-pola embargo ini kan masih dipakai sampai hari ini. Ya kan? Nggak nurut dengan sanksi embargo ekonomi kan gitu. Jadi kan pola-pola musyrik kan sebetulnya itu kan dipakai itu. Sekarang masih muncul tuh pola-pola itu untuk membunuh pelan-pelan sebetulnya. Nah, Bapak saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat terkenal dalam zakat, sangat terkenal. Yaitu Al-Quran surat At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholata sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kami membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kami itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar bagi orang yang mengetahui. At-Taubah 103. Ini imperatif. Apa kalau bahasa regulasi mandatori, wajib. Tapi di kita ini belum mandatori Pak undang-undangnya. Apa istilahnya kalau nggak mandatori? Voluntary. Sukarela. Sekarang saya tanya, Bapak kalau kebayang zakat bisa dipidana? Nggak bisa, Pak. Ini saya coba komparasikan antara syariatnya dengan regulasinya. Nggak bisa, Pak. Tapi kalau Bapak pelanggar pajak bisa dipidana, Pak? Bisa, Pak. Seharusnya zakat itu begitu, Pak, levelnya. Mandatori. Karena perintahnya ini khud min amwalihim. Kalau kata orang bahasa Arab menggunakan fi'il amar. Fi'il amar itu hukum dasarnya wajib dilaksanakan. Kalau nggak ada korina, ini nggak ada korina wajib. Maka, tapi kita levelnya belum sampai ke situ, Pak. Sudah terbit undang-undang aja sudah bagus. Saya kemarin sama Pak Cahyo ikut transport di KPN, rapor prestasi Indonesia itu. Jadi kita salah satu mengusulkan kenapa ini tidak mandatori. Wah, masih berat. Kementerian Dalam Negerinya tahu tuh panjang lalu saja kan, karena kan undang-undang ini kan tarik menariknya kan luar biasa, Pak, di pusat. Tapi sudah sampai level seperti ini sudah luar biasa sebetulnya. Sudah ada regulasi surat 3 2011. Ini kalau mau kita coba komparasikan antara fikih dengan syariat dengan regulasi kita. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq itu orang yang membangkang zakat itu diperangi, Pak. Diperangi. Artinya apa? Berarti luar biasa. Apa istilahnya? Punishment dari negara. Kira-kira seperti itu terhadap orang membangkang zakat. Nah, ini contoh yang terjadi dalam sejarah sebagai komentar bahwa persoalan bagi Allah Subhanahu wa taala
Zakat ini berasal dari akar kata zakat. Ini mungkin nggak ada di slide atau mungkin ada. Dibuka aja satu-satu. Nggak ada kayaknya. Zakat yazki, atau akar katanya zakiyah askar, yang artinya zakat yazki, atau akar katanya zakiyah askar, yang berarti berkah, tumbuh, berkembang, bertambah. Makanya di Quran itu menggunakan kata-kata tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ada takhir, ada tazkiyah. Jadi kalau zakat fitrah itu membersihkan badan kita, kalau zakat mal itu membersihkan harta kita. Ya kalau bersih, kalau membersihkan berarti ada potensi itu tidak bersih, kan begitu Pak. Mungkin ada transaksi-transaksi yang ada subhan-subhannya di situ kan. Nah itu kita takhir, kita tazkiyah dengan zakat mal. Kalau badan kita dengan zakat fitrah. Kira-kira secara etimologis begitu lah zakat. Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Syarat wajib zakatnya ini kefarduannya ini agak umum ya. Saya langsung masuk ke zakat fitrah saja. Biar waktunya efektif. Kita lihat misalnya hadis zakat fitrah yang ada itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin wa so'an min syahir al-abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal fakir wal kabir minal muslimin wa amaru biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholat. Nanti selain ini dibagi saja kepada peserta. Nanti ada di Ustaz Irwan, nanti di sini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah berupa satu sok kurma kering. Tamar itu kurma kering, Pak. Karena kalau kurma basah namanya runtuh. Terus kemudian gandum kering. Wajib ini berlaku baik kaum muslimin, budak maupun orang yang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa. Beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang berangkat sholat. Ada lagi hadis kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin wa kana ta'amuna at-tamru wasya'ir wasyabib wal aqtu. Ini saya kira tidak masuk ya. Jadi material zakat atau objek zakat fitrah, material zakat fitrah pada zaman Nabi itu tamar, kurma kering, syakir gandum, zabib itu anggur yang dikeringkan. Kita nyebutnya kismis Pak ya, kismis. Terus kemudian hati itu keju Pak, berarti susu Pak ya. Bahan dasarnya sih apa namanya susu yang difermentasi ya, atau diawetkan lah kira-kira begitu. Nah itu makanan pokok. Makanan pokok itu bahasa Arabnya udul banget. Udul banget. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Sok itu apa? Itu sokan. Tapi ini problemnya Pak. Sokan itu Pak. Bapak tahu muk tempat minumnya orang-orang senior. Zamannya Pak Haji lah ya Pak Haji. Mungkin muk ada ya Pak Haji ya. Muk namanya di sini. Nah muk itu Pak ada yang bahannya dari kayu kalau jamu atau dari bambu. Nah kira-kira bentuknya seperti itu, agak gedean dikit. Itu namanya sok. Ada sok itu hijaz, ada sok itu bagdad, ada sok itu basrah, bufat, Mesir. Itu ada selisih Pak ya kayak gitu. Karena belum ada satuan ukur internasional, itu persoalannya. Artinya apa? Kalau 1 kilogram di Bundeswehr Wekakis sama dengan 1 kilogram yang ada di Jerman, kira-kira begitu Pak. Kalau ini, tapi dulu
Satu sok yang ada di kita belum tentu sama dengan satu sok yang ada di Syam. Ini problem pertama kita. Tapi kan kita coba cari rujukan yang otentik. Nah, rujukan yang kita pakai atau yang saya pakai yang pertama adalah karya Syekh Wahbah As-Suhaili. Ini saya kutip itu, atau nggak ada kayaknya di situ. Syekh Wahbah As-Suhaili Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ini ulama kontemporer ya, Syuriah. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Itu bisa di searching juga, versi PDF-nya juga ada di apa namanya, di Google juga ada. Wa zakatul fitri sha'un. Ini saya mau buat makalah, tapi belum selesai. Ini makalah saya. Belajarnya lama Pak kayak gini nih Pak ya. Saya buka-buka ini masih belajar kayak gini. Iya, ngomongnya masih kita ngomong. Belajarnya serius gitu. Berkali-kali kalau sudah tahu kita masih belajar. Ya, bukan referensi masalah. Wa zakatul fitri sha'un arba'atu amdajin wal muttu hasnat tujmil uliyadain al-mutawassitin. Zakat fitrah itu sebesar satu sok. Satu sok itu berapa? Arba'atu amdajin, kata Syekh Wahbah As-Suhaili, 4 mud. Satu sok 4 mud. Jadi ingat-ingat Pak, satu sok 4 mud. Kan hadisnya bunyi sok berapa? Sokan di tabri, iya kan? Satu sok dari ulama. Nah, satu sok berapa? Arba'atu amdajin, 4 mud. Walaupun dan satu hafnatun itu satu air. Mil kuliah dari kota wasit sepenuhnya dua telapak tangan orang dewasa segini Pak, ketok penuh air. Jadi cakupan sepenuhnya telapak tangan orang dewasa. Pertanyaannya, tangannya siapa? Tangannya siapa? Tangannya Ustaz Mansur? Tangan saya? Hah? Atau tangannya siapa Pak? Ya, jangan-jangan tangannya Donald Trump. Gede banget itu buat tangan. Ya, tangannya siapa? Ini yang kemudian ketika dikonversi ke dalam pound, ke dalam kilogram, itu pasti variatif Pak. Karena dari sini Pak, proses konversinya ini Pak, Ustaz gak bisa tadi satukan. Ya gimana mau menyatukan dulu ukurannya stop. Itu kan kita bicara sejarah Pak. Saya sering dipaksa suruh menyatukan di masjid-masjid. Ya gak bisa. Emang begitu perjalanan langkah intinya itu begitu. Dari dosa. Itu kalau menggunakan sok itu sok itu bisa menggunakan mood, bisa juga menggunakan rintal. Apa jadi lagi ceritanya? Karena muncul 3,8 itu karena menggunakan rintal. Nanti saya mudah-mudahan saya tulis juga. Itu menggunakan standar Baghdad. Jadi kalau masjid ini memandikan itu standarnya Baghdad yang dipakai. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Maka muncul 3 kilo 8 pon itu nanti. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya masalah sambil ngantuk ini Pak. Dekor kalau ada yang selip kata-kata. Semalam pulang saya bisa banyak udah kalau masih ngantuk belum bilang. Tadi sampai 1 pun, 1 pan, 1 orang dewasa. Nah sekarang, Bapak saya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang berkembang kemudian muncul sekarang itu 1 pun itu 6 pon. 1 pun saya lihat angka terkecil dari 1 pun itu 6 pon Pak. Enggak ada yang di bawah 6 pon. 6 pon Pak ya, 6 pon. 0,6 kilogram itu 6 pon. Iya 6 pon. Artinya kalau ini dikali 4, berarti muncul berapa Pak? 2,4, 2 kilo 4 pon. Saking besar itu Pak. 2 kilo 4 pon. Kalau mau beli standar pun paling rendah. Tapi apa iya Pak? 2 kilo 8 pon. Namun benar Pak, impaknya sampai segitu kayak emas saja ya. Ya sudahlah, sama ulama 3 sampai 2 kilo setengah. Kira-kira begitu. Itu sejarahnya Pak seperti itu. Jadi nalar giginya itu seperti itu. Sok 4 mud, 1 mud itu 1 cakupan dalam tangan orang dewasa. Begitu
begitu konversi ke dalam pon jadi 6 pon. Ada Pak yang sampai 6,5 pon ada. Saya ketemu itu angka-angka 6 pon, 6,5 pon, 7 pon, 7,5 pon. Terakhir itu 9,5. Itu kasihan lagi, mungkin jari-jari panjang itu. Oke. Coba kalau 9,5 kali lipat jadi berapa? 3,8 kan? Ya, 3,8. Itu kalau menggunakan standar butuh. Bapak bicara pada Allah SWT. Nah sekarang ada pertanyaan, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, jadi ini Pak, biar agak tahu urus dan urutannya. Nabi itu punya sahabat Yang juga murid beliau namanya Umar bin Khattab, jadi khalifah kedua nanti. Umar bin Khattab itu punya anak orang sangat ahli hukum Islam, namanya Abdullah bin Umar. Di hadis itu sering disebutnya Ibnu Umar. Hadis ini saya kutip itu Ibnu Umar. Itu maksudnya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Nah Abdullah bin Umar itu punya murid namanya Imam Nawawi. Nah Imam Nawawi itu punya murid Imam Malik Pak. Imam Malik bin Anas yang baru dibaca itu Imam Malik bin Anas. Itu salah satu penulis hadis pertama yang resmi atas perintah khalifah di samping Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka beliau punya kitab namanya Al-Muwatta Imam Malik. Nanti Imam Malik ini punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Baru Imam Ahmad bin Hanbal punya murid Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu Syafi'i betul. Jadi Imam Bukhari itu bermadhab Imam Syafi'i. Saya pernah di Masjid Ustaz. Ini hadis ini dari Sahih Bukhari Ustaz. Ente tahu nggak Imam Bukhari itu siapa? Itu cucu muridnya Imam Syafi'i. Itu hanya suka nggak paham Pak. Dikirain Imam Bukhari itu di atas Imam Syafi'i. Nah, kalau pada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah hidupnya di Baghdad, itu periodenya lebih tua daripada Imam Malik sedikit, tapi sebagian usianya Imam Malik juga dia dengan Imam Abu Hanifah, dan dia lebih rasional orangnya. Ya, ahlul ruqyah. Ini agak panjang lah kalau bahas itu. Nah, saya lanjut aja ke pendapat. Jadi, Bapak misalkan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Malik ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak membolehkan zakat menggunakan uang. Tidak boleh. Kalau tiga imam ini nggak boleh. Kalau Bapak kata tuh referensinya tiga imam ini membolehkan pakai uang, silakan kasih tahu ke saya. Tapi tunjukin referensinya kalau ada. Siapa tahu sih salah. Tapi sepanjang saya kajian saya itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh menggunakan uang. Yang boleh menggunakan makanan pokok suatu negeri namanya budul balai. Metode yang dipakai metode kias Pak. Kenapa? Karena yang di zaman Nabi itu kan yang muncul tadi kurma, kadu, apalagi kismis, sama keju itu semua makanan pokok Pak. Maka karena sama-sama makanan pokok maka dikias beras itu dengan gandum atau dengan kurma. Metode ini disebut dengan metode kias. Analogi bahasa Indonesianya. Analogi. Analogi itu ini Pak, gampangnya. Saya ditanya, Ustaz Pak. Narkoba itu halal atau haram? Kita sepakat Pak, haram kan narkoba? Figur itu halal atau haram? Kita sepakat Pak, haram. Tapi kalau ditanya dasarnya apa? Hujannya apa? Ada nggak dalam hadis narkoba? Bunyi nggak ada narkoba? Nggak ada Pak. Zaman Nabi belum ada Tahu Pak? Belum ada koplo Pak? belum ada morbid, belum ada pikul, belum ada kopi miring Pak. Apalagi di Quran Pak. Di Quran apa yang dipakainya? Khomer. Bapak tahu nggak apa ya? Ketika Al-Quran turun, apa yang dimaksud khomer di Quran itu? Itu perasaan anggur Pak yang difermentasi Pak. Bukan figur Pak yang dimaksud. Itu Bapak harus mempelajari asbabun nuzul kalau begitu. Nggak bisa makanya dibaca teksnya saja. Harus. Jadi yang dimaksud khomer di Quran itu adalah Apa namanya? anggur yang diperas kemudian difermentasi. Atau kurma yang diperas kemudian difermentasi Pak. Jadi tahu miring, asokah, apalagi Pak. Figur belum masuk Pak.
Apalagi oposan pengembas. Terus itu kok sekarang bisa diharapkan apa metode yang dipakai? Kias. Apa kias itu? Ini ada peristiwa hukum, sudah ada hukumnya di Quran dan hadis. Ini ada peristiwa hukum yang sudah ada hukumnya di Quran dan hadis. Ini disebut usul, ini disebut guru. Itu ada alasan hukum yang sama. Maka hukum itu dibuat sama. Itu namanya kias. Apa alasan hukumnya? Karena kalau ini dikonsumsi akalnya menjadi tidak waras. Kalau bahasa Arabnya sungguh orang kita jadinya mabok, apalagi Pak, fly. Itu efeknya dalam akal pikiran. Maka guru diharap. Buat ini tuh yang dipakai apa Pak? Kias. begitu juga mutul bulannya kias. Itu ini kan nakal Pak, ya bisa ditangkap Pak ya. Nanti kita diskusi deh. Terus kemudian saya masuk lagi, bagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah? Boleh Pak itu Abu Hanifah itu di samping boleh menggunakan apa namanya utul banget makanan pokok Imam Abu Hanifah, tapi boleh juga diuangkan Pak. Tapi harus dibatul maksus. Kata Imam Abu Hanifah itu apa? Harus seharga materialnya ada jelas. Tidak boleh seharga beras Pak, nggak boleh. Tapi seharga kurma atau seharga jantung Pak, ini repot lagi Pak. Kata Imam Abu Hanifah, boleh. Tapi ikut patungnya ini Abu Hanifah 3,8 kilo 8 pon, tapi 3 kilo 8 pon itu bukan 3 kilo 8 pon beras, tapi 3,8 kilo kurma. Aku tadi dulu, mahal kan Pak? Mahal. Nah ini kemudian 3 tahun atau 4 tahun yang lalu diputuskan di lembaga Bahsul Masakil. Nah, Dr. Ulama yang dipimpin oleh salah satu yang dipimpin dalam besar guru saya, Dr. K. Haji Afifuddin Muhajir. Saya belajar usul fikih sama beliau. Apa kata beliau? Kata beliau, akhirnya hasil keputusan Bahsul Masail itu boleh ditalfik. Artinya apa? Satu menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i yang utul balaghah tadi. Terus pendapat yang boleh pakai mendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu ditalfik namanya. Tapi tidak semua talfik boleh Pak. Dalam hal ini boleh, dalam misalkan ini boleh ditalfik. Nanti alasannya saya sampaikan. Ditalfik boleh, tapi kalau akad kita nggak boleh Ustaz ditalfik. Ini ada kepala gawat. Boleh ya Pak kalau ditalfik? Karena Imam Abu Hanifah kan boleh nggak pakai wali. Imam Malik boleh nggak pakai saksi? Coba dikombinasi dua mazhab ini. Nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Berdua kan pada hotel. Misalkan kita berdua di hotel. Nah kacau Pak kalau yang ditalfik Pak. Terus saksi menjadi kan. Bahkan tidak semua talfik itu boleh Pak. Talfik itu dua mazhab itu dikombinasi, dikombin. Itu nggak boleh. Tidak sembarangan. mesti diserahkan kepada ulama. Karena nanti yang tanggung jawab yang berhisab kan beliau nanti, bukan kita. Saya juga nggak tanggung jawab. Saya kan cuma ngikutin apa pendapatnya di Afifuddin Muhajir aja. Artinya kemudian sekarang kita boleh menguangkan dari harga beras. Karena dari dua pendapat yang dikombinasi itu, pendapatnya Imam Abu Hanifah dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Karena argumentasi dua yang dibangun setidaknya dua. Jadi begini Pak, ini argumentasi Pak ya. Argumentasi. Jadi gini Pak, kalau kurma Pak, ya kalau kurma kita kan bisa langsung dimakan. Kurma itu bisa langsung dikonsumsi. materialnya kalau kurma bisa langsung dikonsumsi. Tapi kalau beras Pak, dimasak Pak. Begitu dimakan Pak, setelah matang Pak, masih anyep Pak, perlu sambal terasi, perlu kompor ayam. Jadi kias ini tidak presisi biasa itu di praktek jadi. Maka kemudian orang zaman dulu, ulama zaman dulu biasanya ketika kasih zakat fitrah itu dikasih uang Pak di atas GPG. Itu kalau di kampung saya Pak di Manfaat. Saya tanya ke abang saya Pak, kenapa harus ada uangnya Pak? Kan sudah ada beras. Dulu zaman Nabi itu kata abang saya, kakek saya, itu kurma bisa langsung digigit. Lah ini kan masih perlu dimasak. Masa ini kan perlu gorengnya. Nah ini tuh beli gorengnya. Akhirnya kata abang saya, ini tangannya tuh keren banget sama saya mempelajari usul fikih hari ini kan. Ini tangannya keren banget menurut saya. Kan perlu juga beli capek juga. Nah kalau kita kasih orang fakir yang hari itu dia nggak ada lagi yang bisa dimakan,
Kalau nggak dikasih duit, masa iya suruh makan beras? Ya Allah ya Karim, ini harus benar kiasnya Pak kalau kayak gini Pak. Mengkias Betul, Pak. Dengan korban yang harus betul, Pak. Sampai dipikirkan sampai sedetil-detil kayak gitu. Artinya apa? Kalau kita mau bagi beras itu ke orang fakir itu ditanya, ibu untuk masaknya ada nggak? Nggak ada Pak. beras inilah sebagian boleh dijual untuk beli gasnya, sebagian boleh dijual untuk beli opor ayamnya, kecuali bapak kasih beras plus uang. Ini yang menjadi alasan KAF berarti yang jauh lebih fleksibel hari ini adalah uang. Kalau di zaman Nabi yang fleksibel itu memang makanan pokok, Pak. Tapi hari ini itu adalah uang yang lebih fleksibel. Kenapa? Dia bisa dilupakan macam-macam Pak. Tingkat fleksibilitas dan efektivitas jauh lebih tinggi. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ajnuhum fi hadzal yaum. Cukupkan mereka, kayakan mereka pada hari itu. Artinya apa? Tujuan makosid syariat daripada zakat itu adalah jangan sampai Di hari Idul Fitri ada orang tidak makan enak. Itu makna dari ajnuhum fi hadzal yaum. Tidak makan enak. Pastikan kita punya tetangga bisa makan enak semua. Ajnuhum fi hadzal yaum. Ini campuran usul fikih dengan makosid syariat itu logika yang dimaksud oleh KAF. Jadi dikayakan mereka pada hari ini. Nah itu tujuannya kira-kira seperti itu. Bapak Ibu saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut. Ini ada hitungan lagi, Pak. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa satu sok setara dengan 5/4 Richter Irak. Saya juga penting Pak, sudah akan ada ini Pak. 5/4 Richter Irak. nanti Pak Cahyo yang paham nih basic matematikanya kuat. Kalau saya lemah di matematikanya Pak. Jadi 5/4 bunyi teksnya begitu. 5/4 Richter Irak. 5/4 Richter Irak setara dengan 2.176 gram atau 2 kilo 2 pon. Ya, 2 kilo 2 pon. Artinya Pak, kalau ada orang keluarkan zakat fitrah 2 kilo 2 pon. Nah, ini berarti standarnya menggunakan liter. Nah, kira-kira seperti itu. Itu standarnya menggunakan liter. Kalau tadi kan saya bicara mengenai amount tadi kan. Untuk kan. Hei, saya lanjut. Satu sok mengenai madhab, kalau tadi kan satu modnya yang 8,5, tadi satu modnya kan 3,9, 3,8 lah ya, 3 kilo 8 itu ikut Imam Abu Hanifah. Itu kan yang kedua, Imam Abu Hanifah. Satu sok menurut madhab Hanafi setara dengan 8 liter kira. Karena beliau tinggalnya di Persia. 1 liter kira setara dengan berat 130 keping dirham. Satu sok setara dengan 3.800 gram, berarti 3 kilo 8 pon. Ya, nah, angkanya gini, 3.800 gram, berarti 3 kilo 8 pon. Ini bisa dilihat di Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islam ada lagi menurut kita. Artinya apa? Ini munculnya angka 3 kilo 8 pon. Berarti berbeda karena boleh pakai boleh Pak. Boleh pakai kan ya? Ya boleh, saya penting ada imamnya kan, kalau saya penting ada imamnya. Nah itu Bapak saya terhormat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya Kan ada waktu-waktu sudah saya tulis, tapi lupa susunannya sebelah mana susunannya. Tapi ya sudah saya sampaikan saja. jadi begini Pak, saya lupa susunya di sebelah Pak. Nanti habis ini kita masuk ke zakat Pak. Jadi zakat fitrah ini kan semua orang yang hidup Pak. Kenapa wajib zakat fitrah? Zakat fitrah orang Islam Masih hidup sewaktu terbenam matahari penghabisan bulan suci Ramadan, kebagian akhir Ramadan dan awal Syawal, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya selama 1 hari. Artinya begini, kita agak teknis saudara. Orang Islam jelas kan clear.
Terus yang kedua begini, kita ini kan 29 Syawal itu kan Hari Jumat Pak kalau nggak salah. Ya, mohon ditegur sebuah pas. berarti kan nanti di Jumat sore setelah buruk matahari terbenam, berarti kan akan dilihat hilang bulan sabit muda oleh beberapa tim gurunya. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan sidang isbat. Malam itu jatuh satu Ramadan atau belum? Kalau belum jatuh satu Ramadan, karena derajat bulan belum mungkin dilihat satu-satu dari hal, maka diistiqmalkan bulan Syawal. Berarti satu Ramadan jatuh pada hari Minggu atau hari Ahad. Tapi kalau malam itu hilal sudah tampak, maka malam itu sudah jatuh satu Ramadan. Begitu juga Pak ketika menentukan satu Syawal, begitu Pak. Satu Syawal, begitu juga. Kan perkiraan kalau puasa 29 hari, satu Syawal itu kayaknya hari Minggu, Ahad. Nah Pak, begini maksudnya, kalau ada orang yang hidup, misalkan ya, kita asumsikan saja nanti bahwa 30 Maret itu satu Syawal, 30 Maret satu Syawal, misalnya. Jadi kalau ada orang yang hidup di akhir Ramadan sampai kebagian satu Syawal, itu yang terbebani kewajiban zakat fitrah. Artinya apa? Kalau misalnya malam minggu itu atau pada Ahad itu satu Syawal, kan hitungannya pergantian hari, pergantian bulan dalam kalender Komariah Itu kan terbenamnya matahari waktu maghrib, bukan jam 00 itu, bukan. Kalau Komariah, artinya apa? Ketika ada orang meninggal di akhir Ramadan tanggal 29, walaupun malam itu sudah tadi satu Syawal, tapi dia meninggal sebelum maghrib, tidak terbebani kewajiban zakat fitrah, karena dia tidak kebagian awal Syawal. Itu fikir apa? Jadi harus kebagian akhir Ramadan dan dia juga kebagian awal Syawal. Pertanyaannya, kalau ada bayi dilahirkan keluar kepalanya sebelum maghrib, kan gitu Pak. Ini kerjanya orang-orang yang biasa mustahil ini. Saya dulu pernah jadi ketua tim rumus selama jadi tahu saya yang sebelum yang begini. Mana bisa itu berhenti capek mikirnya gitu. Ya kan? Nah, jadi yang dihitung itu adalah hidup. Kalau hidupnya keluar dari sebelum maghrib dan sisanya setelah maghrib, maka dia wajib dikeluarkan zakat. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu terus kemudian yang berikutnya, ada kelebihan harta semalam sehari itu Pak. Ya kalau pas itu dimakan ya tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Hanya pas dimakan oleh dia dan yang ditanggungi, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Kalau ada kelebihan hartanya dia wajib untuk kebutuhan sehari semalam. Bapak saya berkata Allah SWT. Ada lagi begini, ini saya banyak bicara problematika di Lampang. Ada orang tanya begini, Ustaz, itu kan ada waktu fardiyah, ada waktu yang karena begini Pak, kalau sudah nanti di sidang isbat itu diputuskan malam Sabtu itu sudah satu Ramadan, maka kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah kalau itu sudah boleh, ya kan? Tapi masuk hukum wajib itu yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Artinya apa? Sudah masuk satu saat itu sudah masuk hukum wajib, dan masuk hukum keutamaan itu Pak, itu dari terbitnya fajar di satu Syawal itu sampai pelaksanaan Idul Fitri Pak. Cuma kan rencanain ambil zakat itu panitia zakat. Nah ini kenapa ini diutamakan? Karena dulu Pak, itu yang dikeluarkan itu materialnya itu kurma, bisa langsung bingungnya Pak. Nah kalau berasa mungkin pagi masa hari itu Pak, kalau kita keluarin zakatnya subuh menjelang atau pagi menjelang Idul Fitri, ini kan juga harus dikaji ulang hukum fadliyah yang seperti ini. Karena kenapa? Harus detail. Karena dulu itu ya wajar juga fadliyah, kurma bisa langsung dikikit. Ini beras loh ini. Ini beras. Kalau duit juga harus dibelanjakan. Kapan mungkin kan Pak bisa dinikmati? Karena tujuannya itu kebiasaannya umat wasit syariahnya itu untuk dikonsum, untuk dikonsumsi pada hari ini. Nah makanya kalau saya ditanya, bukan fadliyah tadi, kalau saya ditanya, cara bertentangan dengan apa itu syariat? Kalau saya ditanya, Ustaz ini apa fadliyah tadi? Enggak lagi kata saya. Karena itu nyusahin panitia zakat itu kata saya. Nah, Bapak kira-kira lagi pikir
apa ya udah bersih, udah mandi segala masih udah zakat begitu kan? Kan kustai lagi nih kalau sekarang. Dan nggak bisa langsung dinikmati oleh orang masakin pada hari ini. Apa menurut saya kurang pas dengan makosid syariat, tujuan diterapkan syariat. Maka kemudian bisa digeser terus lagi. Nah, masih lama ya? Ya, itu apa ya? Kalau ini kalau sudah kelewat waktunya, zakat mal yang berikutnya. Zakat mal ini bapak ada mati otot ini bisa dilihat emas, perak dan logam mulia lainnya. Logam mulia ini tergantung ada kan ya. Apa logam mulia itu kan? Emas, perak yang harganya mahal mulia dan mungkinnya mulia dan sebagainya. Uang dan surat berharga yang mungkin punya saham, ya kan? Punya deposito atau apa lagi. Perniagaan atau perdagangan. 4 pertanian dan kehutanan, 5 peternakan dan perikanan, 6 pertambangan, 7 perindustrian, 8 pendapatan dan jasa. Yang terakhir adalah rikas. Kita mulai dari emas, perak dan logam mulia lainnya. Ini susun aja di makalah saya memang nggak salah, tapi itu kemarin saya lanjut dulu. Ya, bahwa keselamatan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah emas, perak dan logam mulia lainnya. Ini kalau kita bicara emas, perak dan logam mulia, itu memang ada beberapa doktrin lah dalam fikih klasik itu Pak. Biasanya dia menggunakan istilah mithqal, ya. Mithqal. Tegur ya Pak kalau mengalah saya sama ini karena kitabnya nggak di bawah. Jadi 20 mithqal itu hari ini ketika disetarakan itu 85 gram emas. 85 ini nisabnya, artinya kepemilikan minimal. Kepemilikan minimal 85 gram emas, ya kan? Nah, 85 gram emas aja dari standarnya yang paling enak ya. Terus kemudian 2,5% ininya ya, kadar zakatnya 2,5% kan syaratnya harus mencapai 1 tahun. Haul itu 1 tahun. Haul itu 1 tahun. 1 tahun standar yang dipakai adalah 1 tahun Komariah. Hijriah lah, Hijriah. Kalau Komariah itu nama di kalau Hijriah itu sejarah yang kasih nama. Sama dengan Masehi. Kalau Masehi itu sejarah yang kasih nama. Kalau nama bulannya aslinya Syamsia. Kan kalau di Jawa itu ada Suryo Sengkolo, ada Condro Sengkolo. Itu lumayan. Itu ada semua di Quran ada. Asal sual komaru di khususnya. Itu dasarnya. Tafsirnya bisa dibaca di situ. Jadi berbasis Samsul, berbasis komaru, berbasis matahari, berbasis bulan. Kebetulan yang berbasis matahari ini dikasih nama Masehi sama Kaisar Justinian. Dan kebetulan juga yang berbasis bulan dikasih nama Hijriah sama Khalifah Abu Bakar Siddiq gitu loh. Itu namanya aja. Sebetulnya sama-sama ada dua-duanya diakui sama Quran. Cuman yang kasih nama ini orang, karena yang kasih nama ini berasal dari tradisi Romawi Timur, seolah-olah jadi kali kerja orang Nasrani gitu loh, seolah-olah itu loh. Padahal kan enggak lah, di Quran ada serupa itu juga. Itu kan kayak pohon Natal kok saya jadinya mikirnya. Ustaz apa hukumnya tanam pohon cemara daripada solar? Yang gak apa-apa lah kata saya. Itu kan pohon Natal itu. Pohon Kristen maksudnya. Apa pohon punya agama? Itu karena ceritanya abad 16 di Jerman nggak ada lagi pohon yang bisa dihias karena musim dingin. Karena untuk semua musim dingin adanya itu di cemara itu jadi dihiaskan. Dan yang ini Natal bang. Emang orang Jerman tuh yang buat pohon dia enggak lah itu pohonnya yang kuasa juga ya. Coba Natalnya di pesisir barat. Dia mungkin pohonnya. Ya kan, Bapak ini sekelanjut, kira-kira begitu. Sejarah tidak harus dibedah Pak ini. Ini kalau kita sampai sebulan, kalau lagi sudah di coupling, bukan punya orang sini. Banyak kita yang dibuat orang Pak kalau cara berpikirnya. Menata masjid dari mana asalnya? Masjid Nabawi dulu ketika dibangun tapi ada menaranya nggak ada Pak.
Enggak ada benaran. Islam itu baru mengenal menara setelah Islam itu bisa melakukan kerja. Artinya apa? Menara itu berangkat dari tradisi Majusi. Ketika Raja Rustum jadi besannya Sayyidina Ali, maka Majusi habis. Nah, menara masjid yang tempatnya api disembah itu kemudian jadi aksesoris masjid. Sekarang jadi tempatnya tua. Ada menara itu, ada menara. Tradisi Majusi, Pak. Apa boleh Pak? Ya boleh lah, masjid pakai semua sampai Masjid Nabawi pakai sekarang. Kalau cara berpikirnya begitu, Pak. Nah, kalau kita bisa agak lurus nih, kalau begitu. Sama lah kayak baju yang saya pakai ini kan baju apa? Baju takwa. Aslinya baju koko, Pak, sampai dari Cina. Rubah dikit-dikit, agak Islam dikit, jadi tadi baju takwa, ya kan? Aslinya kan baju koko, namanya koko dulu kan. Shanghai, Pak. Ini berarti Shanghai, Pak. Enggak apa Pak yang begitu-begitu, enggak usah dipertajam yang begitu-begitu. Kan nanti hadis yang dipakai mantasyabbaha apa? Biqaumin fahuwa sudah pasti belajar tafsirannya tak di sini. Ya, itu panjang ceritanya begitu. Nanti pakai sepatu, tradisi dari mana sepatu? Pakai jas dari mana? Cokok semua itu semua. Pakai handphone. Ini saya pakai kayak gini, tradisi dari mana? Nah, repot Pak kalau penafsiran hadis itu kemudian membabi buta seperti itu. Nah, malah gunanya belajar dia itu maksudnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya lanjutkan ya. Uang dan surat berharga lainnya. Nah, uang ini Pak, ini juga disetarakan loh kan, Mas. Uang ini disetarakan dengan Mas. Sekali lagi uang ini disetarakan dengan Mas. Berarti kalau kita bicara apa namanya uang, ada ini sini ya. Sebentar, kira-kira ini. Iya boleh nggak apa-apa pakai ini cuma apa? Karena ini juga 85 gram emas atau setara dengan 85.685.927 rupiah per tahun. Ini nggak usah dilihat per bulannya dulu, ini karena kaitan dengan zakat pendapatan kalau ini. Jadi kalau Bapak punya tabungan deposito misalnya di bank 100 juta sudah setahun, ya kan? Berarti sudah di atas 85 juta, ya boleh zakatnya 1%. Itu maksudnya Pak. Terus yang berikutnya perniagaan, sama Pak. Perniagaan ini juga bisa tarangan dengan emas, berarti sama Pak. 85 gram emas perniagaan. Tapi bagaimana cara hitungnya? Nah, cara menghitungnya begini, perniagaan. Tapi Bapak jual sembako nih, jual sembako. Nih karena perniagaan. Nah, kalau jual sembako Pak, yang dihitung tuh aset lancarnya. Rukonya nggak perlu dihitung Pak, holdingnya nggak perlu dihitung, etalase-nya nggak perlu dihitung. Yang keluar masuk barang itu apa Pak? Beras. Keluar masuk barang itu rokok. Wah, ini panjang lagi ceritanya. Rokok itu kan haram besar. Kata siapa? Tarjih Muhammadiyah. Ya. 2010 ke sini hukum haram sama Muhammadiyah. Coba Bapak baca tarjih sebelum tahun 2010. Makruh Pak. Ya. Saya ini baca tarjih itu setiap edisi saya baca Pak. Keputusan tarjih. Nah, panjang lagi itu ya. Kita masuk ke perniagaan aja. Nah, jadi misalnya aset lancarnya apa di situ? Ada beras, ada air mineral misalkan, ada itu Pak, itu ada berapa? Setelah usaha itu berjalan 1 tahun, itu ada berapa? Terus uang yang ada di laci ada berapa? Terus uang yang ada di bank ada berapa? Kalau sudah setara dengan apa tadi 85 gram emas tadi, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau barang-barang fungsinya sih gimana? Kan ada orang kadang nggak beras, nanti kalau sudah laku baru bayar, itu jadi itu kalau begitu. Itu kan punya orang statusnya. Ya kan, kecuali untungnya, kalau sudah jadi untung itu sudah milik kita. Itu kalau hitung apa namanya berdasarkan. Jadi misalnya itu 85 gram emas atau setara 85 juta 685.927 rupiah. Harga emasnya berubah kan? Ya ini harga terbaru Pak. Ini harga terbaru Pak. Saya pakai harga terbaru dan ini sudah kesepakatan nasional Pak. Pakai utas hantam. Enggak Pak. Bapak boleh ikut ini boleh. Ini sudah kesepakatan nasional hari ini. Artinya yang saya sampaikan di sini ini up to date. Up to date.
Ini bukan harga emas 20 ini bukan. Ini emas fakta yang saya pakai. Dan Bapak ingat di Jawa nanti sama harganya dengan saya di Jawa Pak. Sama angkanya untuk Ramadan tahun ini. Saya tidak bicara Ramadan tahun depan. Ramadan tahun ini yang dipakai angkanya. Tahun ini saya tanggung jawab, sumbernya saya sore. Ya, sumbernya valid. Ya, oke. Saya lanjutkan. Pertanian, perkebunan, kehutanan. Bapak Ibu sekarang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini agak rumit Pak perhitungannya. Pertanian ini Pak, kalau kita menggunakan standar hadis, standar pansus las, hasil produksi pertanian berupa biji-bijian apa yang hanya berlaku untuk gandum dan tanaman menjadi bahan makanan pokok. Berarti Pak kalau kita Pak yang masuk kategori pertanian kriteria pertama, klasifikasi pertama itu yang jadi makanan pokok Pak. Berarti apa Pak? Beras, jagung, apalagi Pak makanan singkong belum lah Pak ya, belum makanan pokok kita. Beras sama jagung Pak, misalkan sagu lah kalau di Indonesia Timur kita ambil dua kan, beras sama jagung. Terus kemudian buah-buahan itu hanya berlaku untuk kurma dan anggur. Ini kriteria pertama dulu saya pakai. Nah kalau ini jadi satu tadi kurma, gandum, beras, jagung, terus kemudian kurma sama anggur, maka ini ketentuannya. Ini ketentuannya di sini. Kalau kita bicara pertanian itu, nisab zakat perkara jenis ini adalah 5 wasak. Wasak berasal dari kata amsak yang artinya mengumpulkan bla 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 bla. Satu wasak setara dengan 60 sok, sementara satu sok sama dengan 4 mun atau setara dengan 2 telapak tangan penuh orang dewasa. Ketika satu sok dikonversi ke dalam kilogram, terjadilah beberapa pendapat sebagaimana berikut. Ini juga nggak saya nulis kayaknya. Kalau satu sok setara dengan 2,2 kilogram, maka rumusnya adalah 5 wasak kali 60 sok kali 2,2 kilogram. Maka kesatu 660 kilogram beras. Jadi kalau Bapak panen yang menghasilkan 660 kilogram beras, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dia ada biaya perawatan, maka 5%. Kalau tidak ada biaya perawatan, maka dia 10%. Kalau Bapak menggunakan fikih klasik, ada istilah pada hujan, ada istilah pakai irigasi. Itu maksudnya ada biaya perawatan, ada nggak ada biaya perawatan. Bapak ini kalau nanam singkong, ditanya cepit, tapi itu Bapak tinggal pulang. Bapak tidur, 6 bulan berikutnya Bapak tengok. Bapak panen itu namanya nggak ada biaya perawatan. Oke, itu zakat 10% Pak kalau kayak gitu. Karena Bapak tanamnya bukan ya tinggal kita aja tinggal pulang. Tapi kalau Bapak masih beli yang kumuh, ya kan dibersihin, nah itu ada biaya perawatan. Maka saya 5% Pak kalau gitu. Jadi 10% itu tanpa biaya perawatan, 5% itu dengan biaya perawatan. Kalau kita menggunakan standar 2 kilo 2 on, maka ketemunya itu 660 kilogram beras. Kalau sudah punya segitu, maka dikeluarkan zakatnya 66 kilo kalau dia standar 10%, 33 kilo kalau standar 5%. Itu kan yang kedua. Satu sok setara 2,4 kilogram. Berarti berapa ketemunya? 5 wasak kali 60 sok kali 2,4, ketemunya 720 kilogram. Jadi kalau orang itu busuk, saya nggak pakai yang 660 kilo. Pakai yang berapa? 660 kilo itu 6 kuintal kan ya? 6 kuintal 60 kilo ya jatuhnya. Nah kalau saya pakai yang 720 kilo ini silakan. Oh memang pendapatnya banyak ini. 720 kilo per 7 kuintal 2 kilo ya? 20 kilo ya? 720 kilogram beras. Itu zakatnya kalau 10% 72 kilo, kalau 5% 36 kilo. Pendapat yang ketiga, usah khawatir kok, ada 5 pendapat. Ya, iya. Nggak tahu berapa persen yang bisa diingat, ya kan? Kalau satu sok setara dengan 2,5 kilogram, maka rumusnya 5 wasak kali 60 sok kali 2,5, ketemunya 750 kilogram beras.
Kalau Bapak sekali panen bisa menghasilkan minimal 750 kg beras, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau ada biaya perawatan, zakatnya 37,5 kg berarti 5%. Kalau nggak ada biaya perawatan berarti 75 kg berarti 10%. Yang keempat, satu sol sekarang 3 kg, maka rumusnya adalah 5 wasak kali 60 sok kali 3, ketemunya 900 kg beras. Maka zakatnya kalau 10% 90, kalau 5% 45 kg. Habis waktunya ya. 10 menit lagi ya. Terus 5 yang mulai terakhir, peraturan Menteri Agama. Jadi rupanya Menteri itu intervensi dalam hitung-hitungan. Menteri Agama ini, peraturan Menteri Agama PNH Nomor 52 tahun 2014. Saya browsing ketemu juga peraturan Menteri Agama. Kayak Menteri Agama. Menteri Agama di tahun ini maksudnya, Pak, tahun 2014 ini. Satu sok itu setara 2,176 kg. Berarti nggak nyampe 2 pon ya. Berarti 2 kilo 2,176 kg. Maka rumusnya 5 wasak kali 60 sok kali 2,176 kg, ketemunya 652,8 kg. Kita buletin jadi 653 kg. Ini pendapatnya Menteri Agama. Ada peraturan Menteri Agama, peraturan Menteri Agama. Jadi kalau panen, sekali panen dapat 653 kg beras, ini sudah dibulankan, maka wajib disakati. Zakatnya itu 66 kg kalau tanpa biaya perawatan 10%, 33 kg ini. kalau ada biaya perawatan besarnya 5%. Ini juga saya buletin semua, kan hasilnya 65,3. Kita buletin 66, terus 32,65 jadi 33. Nah itu Pak. Terus kemudian yang berikutnya, sedangkan zakat pertanian di luar hasil bumi di atas. Ini Pak, perlu diperhatikan. Sedangkan zakat pertanian di luar hasil bumi di atas, Bukan makanan pokok, bukan gandum, bukan kurma, bukan anggur dan seterusnya. Termasuk zakat perkebunan dan kehutanan. Kalau Bapak punya karet, punya kopi coklat, punya ladang sawi, punya cabai, punya tomat, maka disepakatkan dengan zakat perniagaan, yaitu dengan nisab senilai 85 gram emas atau setara dengan 85.685.927 hasil hitungan tahun 2025. Saya tegaskan, dan zakatnya 2,5% dibayarkan ketika mencapai haul 1 tahun. ini berlaku di luar beras, di luar misalkan cabai, ya kan, tomat, pokoknya di luar itu lah, termasuk perkebunan dan keuangan. Itu disetarakan dengan emas 85 gram dan harus 1 tahun, bukan sekali panen. Nah, yang berikutnya, pertanyaan pertemuan kehutanan juga sekarang berkaitan dengan perikanan. Ini juga terlebih. Syarat zakat dari begini Pak, semua ternak yang dipelihara untuk diperkembangbiakan yang telah mencapai nisab wajib membayar zakat. Zakat hewan ternak yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Ini dulu, ini klasifikasi pertama. Unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Kelima jenis hamba yang Boleh dipakai untuk akikah dan boleh dipakai untuk kurban. bagaimana dengan kalau dia ternaknya bukan 5 ini, tapi misalkan ayam, misalkan dia kan ayam misalkan tuh burung puyuh, nanti hitungnya nanti juga disetarakan dengan perniagaan lakukan untuk 5 gram emas dan mencapai haul 1 tahun. Tapi kalau kaitannya dengan 5 hewan ternak ini, maka khusus ada perhitungannya, khusus deh. Tapi ada syaratnya, harus dikembangkan, bukan diharapkan. Kalau dia dipekerjakan seperti gerobak itu, nggak kenapa zakatnya. Kalau dia dikerjakan karena zakatnya, Pak, karena dikembangkan itu maksudnya dia dilepas di tempat pengembangan umum, Pak.
Artinya nggak ada pemiliknya Pak. Nah kalau di Indonesia apa iya tanah nggak ada pemiliknya? Orang Yahudi kan ada pemiliknya di Indonesia. Disertifikatkan itu maksudnya kalau belum disertifikasi. Iya, PBB-nya keluar dari nah itu Pak. Nggak cukup syaratnya Pak. Kalau pakai catatan ini tidak cukup syarat. Maka karena nggak cukup syarat, maka semua kemudian dikiaskan dengan perniagaan. Artinya kalau sudah setara dengan 85 gram, tapi dengan syarat hewan-hewan tidak hewan-hewan yang ditransaksikan dijual lebih kali, bukan hewan-hewan yang dipekerjakan. Nah, ini saya ada rumusnya Pak. Satu ekor 5 ekor unta misalnya, maka zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor kambing umur 2 tahun dan 1 ekor domba umur 1 tahun. nggak perlu banyak. Saya kira bukan ini. Karena nanti kalau mau konsultasi, saya layani nanti ya. Kalau Pak Haji Johan bisa punya peternakan gitu, kan saya ada rumus nih. Ya, panjang ini kalau saya baca, ya kan? Nanti lewat dari 10 menit ini. Ya. Karena saya yakin kalau di sini paling kalau melihara kayak itu untuk diperjualbelikan, masa udah disetarakan aja pakai perniagaan. Setara 85 gram emas, maka mencapai 1 tahun maka dikeluarkan 2,5% dan itu aja. Karena tidak memenuhi syarat tempat pengembangan umum nggak ada. Semua tanah sekarang sudah ada pemiliknya. Ya. Tapi nggak boleh dipakai sembarangan pasti kayak gitu kan. Ya. Yang berikutnya adalah perkembangan perindustrian ini sama Pak. Ini juga menggunakan standar emas. Nah untuk pendapatan dan jasa, nah ini tadi ada hitungan khusus kan ini. Nah ini Pak, ini untuk pendapatan dan jasa ini sama Pak, menggunakan catatan tahun 2005 juga. Kalau sudah nisabnya sampai 85 gram emas atau sekarang dengan 85 juta sekian itu per tahun Pak. Tapi kalau per bulannya itu Pak 7.140.498 rupiah per bulan. Zakatnya 2,5%. Itu netto apa bruto Ustaz? Bruto ya kan? Pendapatan total bruto namanya. Bruto. Nah, pernah diprotes Pak, saya ngisi waktu itu di Pemkot, jadi Ustaz protes Ustaz. Masa bruto? Ya iyalah bruto Pak. Kalau dihitungan Bapak pasti habis kata saya. Sudah punya mobil Innova, sambil konsultan dia, kapan pulang jadi ngurus lagi kan? Oh punya rumah saya tuh di rumah saya kasih sama lagi kita di rumah saya bayar kan? Iya kadang itu kalau kayak gitu makanya dibuat bruto. Ini sebetulnya ikut pemikirannya ini, saya hidup al bruto ini. Ya pakar zakat yang dari Mesir, saya hidup al bruto. Ada yang bacanya al qorowi, nggak disebut, ada yang baca al qorowi. Nah itu jadi sekali lagi untuk kasar ya kotor ya pendapatan kotor ya jadi itu artinya apa kalau Bapak punya pendapatan segini, ini pendapatan 1 dapur Pak ya, bukan per orang. Hitungnya gini, Bapak ini punya 1 suami istri kan dapurnya 1 tuh. mungkin bapaknya kerjanya Pak ya kan, mungkin kerja di perusahaan misalnya punya gaji 5 juta misalnya, istri juga punya Kerja juga di satu instansi misalnya gaji 5 juta, 10 juta Pak, keluarin Pak 2,5% begitu. Kan 1 dapur 2,5% keluarin, kecil Pak 2,5%. Tapi kalau dikumpulin 1 tahun gede Pak, gede. Nah kalau gede biasanya sudah nyaman kalau gede. Makanya seperti keluarin begini, keluarin aja kecil. Ya itu terus kemudian kemarin juga ada pertanyaan begini, Ustaz gimana kalau zakat mal kita keluarkan ke ibu kita? Ibunya masa dikasih zakat mal, ibu kan tanggungan kita kalau itu Pak. Ya zakat mal itu tuh keluarga penyamping Pak, bibi Misalnya ponaan, kalau orang yang hidup dengan kita jadi tanggungan kita dia jangan menerima zakat mal, wajib kita nafkahi. Masa ibu menerima zakat mal? Itu wajib kita nafkahi kalau dia tak mau. Masa apa iya anaknya kaya ibunya miskin? Itu namun benar anak ini kan. Iya, kalau anaknya kaya, ibunya kaya gitu loh, itu praktis loh, seharusnya gitu kan. Untuk bagian dan contohnya kita, zakat mal ini kalau kira-kira anaknya punya pilih sudah itu kan. Makanya kan yang utama itu kerabat dulu. Kerabat orang dari kita. Artinya apa? Kalau kita dibebaskan, makanya kita nggak boleh misalkan kalau mendistribusikan zakat infak sedekah ini untuk Lampung Selatan, gitu kan? Bukan terlampung dulu lah, gitu kan? Itu maksudnya, bukan terlampung dulu kita. Itu kita pastikan di lingkungan para muzaki ini tercover dulu, gitu kan? Itu maksudnya ya.
habisnya. Terus yang terakhir apa itu? Rikas. Rikas ini adalah nih contoh rikas ini gini, contoh rikas. Bapak gali septic tank ya, di belakang rumah, tiba-tiba ketemu emas. Nah, sisa kerajaan Sriwijaya itu dikasih pak namanya gitu. Apa namanya kalau kita namanya pak apa? Harta karun, nah ya Pak, itu kan gak keluar dari Pak nyari teknologi. Itu zakatnya 20%. 20% pak. Nggak pakai kredit, nggak pakai mikir, nggak pakai kredit. Ya kan, 20% lagi. Nah, itu kemudian yang terakhir apa tadi fidyah ya fidyah. Masih ada kan fidyah? Fidyah, kita yang nanti layak. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i besaran fidyah. Fidyah tahu Pak ya? Fidyah gini fidyah. Misalkan gini, Bapak sini mau masuk bulan Ramadan, punya kakek, punya saudara laki-laki atau pak sudah tua renta. Kata dokter itu, jangan puasa. nanti kalau puasa dia akan mengalami belah-belah jambak. Ini dokter yang boleh memilih dokter ya harus ahlinya. Jadi gimana dong? Dia sudah nggak boleh puasa. Ramadan ini seterusnya kalau sudah 40 usia, kalau begitu cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah atau sakit permanen. Vonis dokter sakitnya permanen dan harus ada asupan setiap hari. Kalau nggak ada asupan sakitnya tambah parah, maka kalau itu atau bayar fidyah. Terus kemudian nggak masuk apa? Perempuan hamil dan menyusui. Kalau dia khawatir terhadap bayinya saja, maka dia wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Kalau dia khawatir terhadap dirinya atau terhadap dirinya dan bayinya, maka dia cukup kodok. Nah, itu fidyah. Nah, atau ada profesi-profesi yang dia tak punya pilihan dan profesi itu berat. Dan itu satu-satunya penghasilan dalam keluarga untuk bertahan hidup, maka cukup bayar fidyah. Apa contohnya? Saya lalu menggunakan contoh ini di apa namanya pertengahan hutan Kalimantan sana, profesinya nambang kok. Jadi yang bagian Bali yang paling bawah, nggak punya pilihan lagi Pak. Salah satunya itu lah, cari nafkah. Dan kamu gini puasa, pingsan dia kalau puasa. Kurang-kurang yang batasnya. Bukan orang oksigen kan kita gali bagian bawah ini. Apa kalau begitu cukup bayar fidyah atau kayak? Nah, ini konteksnya fidyah. Nah, fidyah ini kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu satu mun. Kalau satu mon kita berarti kita hidupin 6 mon, kita buat aja 1 kilo lah. Berarti kalau bapak 30 hari berarti Bapak 30 kilo. Gitu loh. Tapi kalau pakai uang gimana kalau pakai uang? Saya cuma 50 itu logikanya. Imam Abu Hanifah ulama Hanafiya besaran fidyah adalah 2 mun atau setengah sok gandum atau kurma, serta boleh dalam bentuk uang senilai 2 mun atau setengah sok gandum atau kurma per hari dikonversi menjadi uang. Dalam konteks Indonesia 2 mun atau setengah sok atau 1,9 kilogram. 1 sok itu 3,8, ya kan? Terus kalau apa itu 1,9 kilo setengahnya ya, ya dibagi 2 ini ya, dibagi 2 jadi 1,9 kilogram. Dari harga gandum atau kurma, harga gandum rata-rata per kilo 34.000 kali 1,9 64.600, tinggi itu Pak. Sedangkan harga kurma rata-rata per kilo 25.000 kali 1,9 ketemunya 47.500. Adapun keputusan Basnas Kota Lampung besaran fidyahnya adalah 50.000, kita lebih Pak dari 47.500. Kita lebih 500. Jadi besaran fidyahnya kita menggunakan standar 50.000 per hari per jiwa. Kalau kita menggunakan uang, kalau kita menggunakan beras 1 kilo, hasilnya nomor boleh, tapi di nomor 1 kilo. Saya kira aja. Terima kasih, syukur untuk film yang berkonten aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.